berkolaborasilah dengan kami. Begitu mereka menemukan Triaya Atlas ini, yang katanya keterbatasan pendanaan, Ya, tapi mereka malah tapi kami tidak tahu persis kapan tirai akan terbuka. Omong kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dulu kan selalu dikasih tahu alien tuh kayak mau nguasain bumi. Terus apa sih kayak dia tuh invasi, menguasai, mengambil manusia. mau jadiin manusia untuk apa ya? Jadi pelayan mereka gitu. Pelayan mereka? Iya. Iya kayak ya gitu. Yang I dengar dari orang-orang kayak nggak ngerti. Orang-orang ini siapa yang gue dengar? Waduh. Kayak gitu. Jadi film-film. Di film-film kali. Nih, logikanya gini. Bumi, manusia, dia punya stamina, punya umur, dan butuh makan, butuh bernafas. Buat jadi pekerja mereka, sekuat apa gitu loh. Yes. Sekuat apa? Mereka bisa menciptakan robot AI yang jauh lebih pintar, jauh lebih canggih, jauh lebih bertenaga, jauh lebih kuat buat membantu pekerjaan mereka. Gue tau lagi, Cel, lu mau nanya apa? I mau nanya. Oke, kalian bagus. bisa mati nggak? Alien kali ya? Di dalam wujud manusia pasti kita bisa mati. Berarti dia kayak. Bisa juga. Berarti dia mirip manusia kan, tapi beda wujud. Secara prosesnya berbeda karena mereka itu banyak yang makhluk cahaya gitu. Bahkan yang dibilang bahwa mereka makhluk kristal pun juga ada. Pasti namanya makhluk hidup pasti semuanya akan mati kan. Iya sih. Tapi bedanya umur mereka lebih jauh lebih lama. Gitu. Dibandingkan kita kan. Sekarang kita masuk rumah sakit ya kan, diobatin doang. Mereka tinggal masuk tabung, masuk Yes. tabung, sembuh sakit kanker dan sebagainya masuk tabung hilang. Nih, mereka misalnya nih luka nih, ini segini hilang. Mereka masuk tabung nunggu lagi. Iya. Jadi di regenerasi. Kalau dibilang mereka bisa mati, yes bisa. Tapi kalau dibilang umur mereka sama nggak kayak manusia? No, jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang. Dan kenapa bisa mereka sampai ke sini? Ya karena mereka umurnya jauh lebih panjang. Makin ibarat gini, pengalaman ya, orang berpengalaman lebih panjang. Jauh lebih panjang. Dan kenapa bisa mereka sampai ke sini? Ya karena mereka umurnya jauh lebih panjang. Makin ibarat gini, pengalaman ya, orang berpengalaman. Orang yang umurnya lebih tua otomatis dia lebih berpengalaman, ya kan? Apalagi mereka yang umurnya jauh lebih ribuan tahun, bahkan ada yang puluhan ribu tahun. Mereka pengalamannya sejauh apa gitu? Iya. Ada pertanyaan lagi, Cal. Nih, pertanyaan orang awam, guys. Jadi kita tuh kenapa ngehadirin Chelsea di sini? Selain dia mewakili kalian yang bertanya-tanya kan, kalau misalkan kalian nonton kita punya live pasti kalian tahu aku bisa, Kodanil bisa, Mas Fian bisa. Nah, ini kan satu orang ini innocent gitu kan. Maksudnya kayak pertanyaan apa sih yang bikin khawatir gitu mengenai Triaya Atlas ini mau datang gitu. Nah, Chelsea gimana? Mau nanya apa lagi nggak? Gue tahu pasti ujungnya lo mau nanya nikahnya gimana? Nggak tahu sih, Aing itu nggak ada di otak Aing. Ya udah lanjut 4 November. Next dulu ya. Karena 4 November ini adalah di saat ibadah full moon kemarin, ini adalah hal yang akhirnya gini. Mereka bilang bahwa di 4 November ini mereka menyampaikan bahwa kita tahu kok bahwa Astar dan Mothership ini sedang menjadi sebuah perdebatan, terutama Astar di bumi lagi perdebatan. Makanya dia menyampaikannya gini. Ini masih bahwa ini Council of Nine ya. Council of Nine itu adalah part of Federasi Galaksi. Jadi Triaya Atlas itu hanyalah komet, ya kan? Maaf, jika Triaya Atlas itu hanyalah komet atau bukan komet sama sekali, NASA memang menyebutnya adalah komet dan benar bahwa benda ini memiliki koma atau selubung cahaya, ya kan? Yang terlihat, tetapi itu hanya berarti bahwa dari kejauhan ia tampak seperti komet. Jadi bukan seperti komet sebenarnya, bukan berarti ibaratnya ada koma di situ akhirnya. Seperti komet. Yes. Bukan berarti komet. Ya kan? Itu seperti melihat cahaya dalam kabut, ya kan, dan langsung mengira itu mobil, gitu, tanpa memeriksa apakah sebenarnya itu drone, bola cahaya atau pesawat luar angkasa. Walaupun meskipun berbeda ini tampak melayang di langit, ya kan? Dan menyebutnya komet membuat masyarakat tetap tenang, tapi bukan berarti hal itu sudah seperti benar atau benar bahwa itu adalah komet. Oke.
Terus yang kedua adalah data yang tersedia sekarang ini menunjukkan bahwa perilaku yang berbeda dari semua komet yang pernah tercatat sebelumnya. Ini bukan pendapat ekstrim. Kata komet hanyalah istilah yang mudah digunakan, tetapi bukan keseluruhan cerita. Ya mereka mau apa? Ya kan, ya udah komet aja biar gampang. Terus yang ketiga, jarum lintasannya dihitung hanya memiliki peluang 0,005% untuk terjadi secara kebetulan. Jadi benda ini bergerak terlalu cepat untuk terikat oleh gravitasi matahari. Namun selaras sempurna dengan bidang tata surya kita. Dan dia pun menempuh jalur yang sangat strategis melewati planet-planet bagian dalam lalu mendekati matahari. Sesuatu yang mungkin dilakukan oleh pesawat luar angkasa canggih, bukan batu ruang angkasa acak. Benar dong? Ya kan, nggak mungkin cuma batu doang, ngapain iseng lo muter-muter. Ya kan? Iya. Cuma ya balik lagi, mereka udah nggak bisa mendescribe apa untuk ke manusia ini apa gitu. Karena mungkin ini ya Mas ya, keterbatasan pengetahuan. Yes. Keterbatasan pengetahuan manusia tentang benda luar angkasa gitu. Betul. Dan poin keempat, pada tanggal 29 September, saat perihalion Tria Atlas tiba-tiba meningkatkan kecerahannya secara tajam dan berubah warna, benar kan? Iya. Ini mereka ini kan menjadi kebiruan. Perilaku yang belum pernah tercatat pada komet manapun. Jadi mana komet yang bisa ngelakuin itu? Berubah ya kan? warna. Warna biru biasanya menandakan suhu yang lebih tinggi atau unsur logam, bukan es dan debu. Kelima, analisis awal ini nunjukin bahwa adanya bukti dorongan non-gravitasi, yaitu gerakan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan gaya gravitasi. Beberapa ilmuwan itu kan pasti berasumsi bahwa itu akibat pelepasan gas atau outgassing, sementara yang lain menafsirkan sebagai tanda rekayasa buatan. Namun intinya, kita belum memiliki data yang cukup untuk memastikan bahwa ini beneran komet atau spaceship. Itu dong. Terus keenam, analisis ilmiah awal yang dirilis beberapa minggu lalu nih menemukan adanya gas nikel tanpa kandungan besi yang sesuai. Jadi sesuatu yang tidak pernah ditemukan pada komet lain. Ini terbukti bahwa memang itu nggak ditemuin di komet yang lain. Bahkan material di bumi pun belum ditemuin gitu. Betul. Dan nikel murni tanpa besi adalah material yang dibuat dengan teknologi tinggi, seperti yang NASA digunakan untuk pesawat luar angkasa mereka. Alam tidak bisa membuka unsur seperti itu secara alami. Oke, berarti itu harus dibuat. Dan terakhir, ketujuh, hingga hari ini, tanggal 4 November, gambar resolusi tinggi dari Tri-I Atlas belum dirilis oleh NASA atau badan antariksa lain dunia manapun. Ini adalah hal yang nggak biasa. Seharusnya mereka kalau nemuin sesuatu pasti akan dirilis. Jadi alasan seperti keterlambatan pendanaan di Amerika Serikat tidak cuma menjelaskan bahwa mengapa semua negara diam. Itu kan? Jadi sekarang nih, kalau Cuma gini loh Mas, ada fakta loh. Ini dari ini ya, dari ini ada fakta sebenarnya Mas. Begitu mereka menemukan Tri-I Atlas ini, yang katanya keterbatasan pendanaan, ya, tapi mereka malah menaikkan pendanaan untuk penelitian ini. itu dia. Jadi ini Kalian bisa lihat ya di searching Yes. di Google gitu loh. Ada kenaikan anggaran untuk penelitian tentang Tri-I Atlas ini. makanya di saat 7 poin tadi yang kita sampaikan dan itu penjelasannya, dan akhirnya penanggapan dari Council of Nine adalah tanggapannya seperti ini, bahwa Tri-I Atlas bukanlah komet dan tidak pernah menjadi komet. Ini clear ya? Clear. Seperti yang telah kami katakan sejak awal dari misies yang pertama. Ini adalah teater kosmis, sebuah pertunjukan dari alam semesta untuk menarik perhatian dan imajinasinya kita. Berfungsi sebagai penyeimbang terhadap energi yang sedang terjadi di bumi. Kan? Dan ia tidak akan mendekati planet kalian, tidak akan mendarat dan tidak akan membawa siapapun bersamanya ketika ia menjauh dari matahari dan keluar dari tata surya kalian. Saya ulangin ya, bahwa Tri-I Atlas sebagai penyeimbang terhadap energi yang sedang terjadi di bumi. Ia, Tri-I Atlas, tidak akan mendekati planet kalian, tidak akan mendarat, dan tidak akan membawa siapapun bersamanya ketika ia menjauh dari matahari dan keluar dari tata surya kalian. Jadi, bagian kalian yang merasakan kedamaian dan sukacita yang tidak bisa dijelaskan selama minggu-minggu terakhir ini, meskipun banyak tantangan di dunia nyata, pertahankanlah energi itu. Dan dia bilang gini, temukanlah ia di dalam diri kalian. Kalian dibimbing secara ilahi menuju kebenaran yang hidup dalam hati kalian. Di sanalah kalian akan menemukan bahwa makna dari Tri-I Atlas dan seluruh keajaiban yang akan datang ke bumi di bumi baru atau New World. Mereka udah nyampaikan, mereka selalu berusaha membawa ilahi, dan mereka juga tadi udah dibold sama-sama bahwa mereka tidak akan mendekati planet, tapi tidak akan mendarat juga dan tidak akan membawa siapapun. Itu tanggal
4. Tanggal 5 dismiss semuanya, tanggal 6 semuanya berjalan normal karena menurut mereka sudah menyampaikan bahwa message mereka jelas. Iya. Ya. Gue gak akan bawa siapapun loh. Gue gak akan mendekati itu. Gitu. Jadi orang bilang mendaratnya kapan? Dia ngapain? Dia juga gak akan mendarat. Gitu. Oke, itu udah jelas. Akhirnya muncul lagi di tanggal 7. Tanggal 7 ini 7 emang agak lumayan. 7. Jadi gini, sisa 2 pesan, tanggal 7 dan tanggal 11. Karena dua ini adalah dua hal poin Poin penting. penting. Oke. 11 kan 11 orang nggak percaya mungkin 11 mah Shopee gitu kan. Orang mikirnya 11 itu Belanja, Payday. di diskon. saat nggak mau ngomongin portal juga mereka nggak mungkin ada portal di dunia mungkin kebetulan Oke. aja dan sebagainya. Sebelum lari ke 7 sama 11 ada pertanyaan lagi. Silakan. Silakan Casi sebagai orang aram lagi awam. Gue mbak typo. Ada ganti aja deh. Enggak sekarang, Nggak apa-apa, sebelum sekarang kita aja. masuk ke Saya bingung. Ini kayaknya out of context. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu Avatar. Itu Oh, Avatar yang film saya Avatar kayak itu. nggak nonton sih, tapi saya bingung aja. Apakah Avatar mereka yang warna melakukan biru. seperti itu? Iya. Gitu maksudnya namanya. You nggak nanya dulu sama Koden bentuk aliennya apa warnanya? Lu nggak nanya, bentuk aliennya apa warnanya? Alien atau enggak? Oh, Apa? Avatar itu masuk ke alien nggak? Kalau di kisah. Kalau konsepnya di filmnya itu adalah sebuah avatar. Tetap. Ya dong, Hmm, sebuah avatar. Tapi juga mereka melihatnya adalah mereka sebuah alien. iya. Ya dong. Karena ada Dan, manusianya ya waktu itu, yes. ya. Ya kalau manusia mencoba Malah untuk kebalikannya loh. Di film apa tuh konsepnya keterbalikan, manusia menginvasi. yes, Menjadi alien invasi mereka, bukan mereka yang invasi manusia. gitu. Gitu. Ya, perawakan Conannya zaman di alien warna biru seperti itu. Oh, Dan berarti kita- itu real. Dan kita Eh, tinggal di semua yang serba biru. Yes. Hampir real. Bentukannya ya guys, bentukannya. Tapi bentuk kita nggak pesek begitu ya. Iya, Soalnya mancung kita- ya, mancung ya. Kita nggak pesek, rambut kita juga bagus. Yes. Tapi nggak pesek. Iya. Saya kira Bukan yang- cuma imajinasi kayak di apa sih kayak kartun-kartun. Berarti itu beneran real ada. Banyak cel yang sebuah imajinasi yang menurut kita sebuah imajinasi tapi itu common sense dan akhirnya terjadi. Ya. Contoh kemarin salah satu itu tadinya aku mau ngomong sama dirimu yang dirimu ngomong film Kontak. Tadinya mau nonton duluan. Film. Kontak. Film Kontak tahun 1997. Iya. Oh, yes. Dirimu kan sempat share. Iya, iya, aku share. Yes. Itu tuh film aku baru nonton sebentar bahwa nantinya tuh endingnya gila banget. Endingnya tuh dia ketemu sama mungkin itu pacarnya atau orang yang dia suka, tapi di kehidupan yang berbeda. Tapi yang aku suka adalah proses dia mendapatkan informasinya. Yes. Itu tahun 97 loh, Cel. Dan sekarang ternyata kejadian, Cel. Gitu loh. Jadi bisa aja banyak yang mereka sebetulnya udah pada tahu duluan nih. Atau Berawal mereka dari orang-orang yang- imajinasi ya. Yes. Gitu. Berawal dari imajinasi. Oke. Imajinasi itu Gitu. kadang gini. Gimana sih cara orang dapat imajinasi? Itu secara dia nggak sadar. Dia menangkap mungkin ya, kalau kita menyebut menangkap secercah energi semesta yang masuk ke otak, ya kan? Dan mereka mengimajinasikan sesuatu hal Yap. yang belum pernah dia lihat, belum pernah terjadi, ya kan? Nah itu berbentuk imajinasi, ya kan? Dan imajinasi itu ada sesuatu hal yang mungkin belum terjadi, gitu loh. Maka kenapa kadang imajinasi itu mereka buat sebagai film, ya kan? Ya mereka menganggap ya udah ini imajinasi aja dulu gitu Ya. kan. Siapa tahu nanti ke depannya, oh ternyata ada loh. Berarti gue nggak gila nih kata gitu. Iya, Berarti gitu. gue bikin film ini nggak gila nih gitu. Oke, aku mau nanya satu hal. Kan simpang siur mengenai kapal Atlas. Kan katanya size-nya itu akan 3 kali lipat dari Pulau Kalimantan. Apakah itu cuma satu kapal atau ada beberapa kapal? Gimana tanggapannya? Tanggapannya adalah 7 November. Oke, seru kan? Seperti yang telah kami nyatakan sejak awal tahun 2025. Oke. Jadi kenapa ngomongin awal tahun 2025? Jadi gini, semua proses ini terjadi tetapi mereka belum berjalan. Pesawat belum jalan ya? Pesawat belum jalan. Memang prosesnya ini semua sudah dinegosiasikan dan kita bolak-balik ke atas juga, ke sana juga banyak hal yang ibaratnya kita nggak ngerti loh ternyata memang mereka ada maksud. Iya. Karena kita jarang komunikasi sama Konsil Night. Konsil Night itu dulu waktu zaman Konsil 7 itu kita pernah ketemu berapa kali,
Tapi kalau aku waktu kemarin sudah mulai naik, itu sering banget ke aulanya mereka dan di saat itu adalah mereka menyampaikan informasi. Jadi seperti yang telah kami nyatakan sejak awal tahun 2025 ini, kapal ini kalian direncanakan akan mulai tampak di langit kalian. Oke? Yang kita waktu itu ngomong adalah bulan Maret. Ingat nggak? Iya. Iyalah. Maret 2025 nih, ya udah kuartal 1 lah mereka bakal muncul lah gitu kan. Iya. Bentuk kedatangan kami sudah ditentukan, tetapi waktunya belum. Gitu. Perkiraan awal, ya kan, tadinya mereka akan ngomong lagi ya udah diundur 2027 atau setelahnya. Namun planet kalian tidak bisa menunggu selama itu. Kami telah melalui proses negosiasi yang rumit, yes. Kami telah mengenali kelemahan kami dan berkembang melalui kegagalan kami. Jadi kami masing-masing memperoleh dan kehilangan sesuatu ketika membawa kapal induk kami ke dalam dimensi fisik. Oke? Dan kini kami bersatu dalam kesepakatan untuk tampil di hadapan kalian. Ya, itu akhirnya semuanya jadi gabung dan akan berjalan. Namun kalian harus memahami bahwa semua ini bersifat improvisasi. Dia bilang like a group jazz gitu, jadi kayak grup band atau kelompok komedi yang berpengalaman. Kami sudah mempersiapkan diri, tetapi kami tidak tahu persis kapan tirai akan terbuka atau apa yang akan terjadi saat itu. Kami telah melakukan semua yang perlu untuk mempersiapkan diri dalam kapal induk kami agar dapat terlihat, dan kami memperkirakan hal itu akan terjadi sebelum akhir tahun ini. Mereka udah kasih deadline adalah sebelum akhir tahun ini. Merinding. Tetapi kalian juga merupakan bagian dari pertunjukan improvisasi kami. Alien, malaikat, jajaran dewa dari berbagai alam datang kepada kalian dengan semangat yes and semangat untuk menerima dan melanjutkan. Kami berimprovisasi bersama kalian. Kami memberikan kalian sebuah hadiah lalu mengamati apa yang kalian lakukan dengan itu. Hadiahnya adalah mungkin beberapa orang akan ditingkatin powernya, dia akhirnya naik ke 5D dan sebagainya. Hadiahnya banyak. Atau mereka akhirnya yang tadinya sakit akhirnya mereka tersembuhkan. Ya, kami berharap dari kalian adalah yes and, dan sama kembali kepada kami. Kami berharap kalian mengambil tindakan untuk menanamkan hadiah kami dalam kehidupan kalian dan membiarkan hal itu menginspirasi kalian untuk bermimpi lebih besar lagi. Kami mencari kehadiran kalian, kami mencari pendengar dan perintah kalian. Kami ingin kalian meningkatkan keajaiban musik dan tawa ini. Karena tadi kita berargumen bahwa ini contoh aja kayak musik band atau grup pelawak lah. Kami bersemangat untuk melihat tindakan kalian ketika kami mengatakan yes kepada kalian. Ya, dan yang kalian alami secara pribadi mungkin tampak seperti datangnya rezeki yang besar, kehilangan pekerjaan. Yang kami bawa kepada kalian secara kolektif mungkin tampak seperti bola cahaya, Google Sphere atau 3i Atlas. Segera ketika waktunya tepat dan ketika tindakan tertinggi serta terbaik paling mungkin terjadi, bahwa mothership akan tampak di langit-langit kalian, di mana kapal ini akan tersebar di seluruh bumi, di atas gunung, perairan. Mereka tidak akan mendarat dan tidak akan membawa siapapun naik ke kapal. Itu adalah perjanjian keselamatan kami, garis batas kami. Yang tadi dibilang adalah safety protocol. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kalian lakukan ketika improvisasi benar-benar dimulai? Apakah kalian bersedia menambahkan kekuatan dan keinginan kalian ke atas panggung improvisasi? Atau kalian bersedia berharmoni atau menciptakan kisah ini menjadi sebuah hal yang berbeda? Atau menjadi kemunduran di balik tirai? Jadi lebih nyaman dalam ketakutan daripada dalam keajaiban. Itu adalah mereka akhirnya membalikkan ke kita bahwa kita ready atau enggak. Iya. Oke. Intinya ke situ. Pilihan ada di tangan kita. Kalian yang akan memutuskan apakah akan naik ke panggung, bergabung dengan ensemble ini, mau ngikutin semua ritmenya, atau kalian yang akan menentukan bagaimana untuk merespon dan beraksi. Kalian yang akan memutuskan untuk mengambil langkah nyata agar seluruh pertunjukan ini bergerak menuju bumi yang baru atau new earth. Gitu. Sebetulnya di sini udah disampaikan bahwa kodenya adalah mothership. Jadi di sini ada 2 pesawat. Yang pertama kita bahas soal 3i Atlas, dan dari awal message pun ada mothership. Jadi 2 pesawat yang berbeda. Jadi kalau kalian masih berfokus pada 3i Atlas, mulai hari ini coba dipikirkan bahwa jangan-jangan nih presiden aja mau kemana-mana butuh patwal. Jangan-jangan 3i Atlas cuma patwalnya. Oh. Oke. Gitu. Lanjutin di message terakhir. Ya, biar. Ya. 11 November. Ini gongnya.
Kenapa aku berhenti di tanggal 11? Karena emang bergongnya. Dan baik-baik guys, 11 November message-nya adalah bahwa kapal induk atau mothership akan segera tiba di dekat bumi. Mothership akan segera tiba di dekat bumi. 3i Atlas tidak akan ikut datang. Oh, oke. Oke. 3i Atlas bukanlah komet, namun juga bukan kapal induk. Ia adalah seorang pembawa pesan. Jadi pesawat pembawa pesan. Rekan kerja atau kolaborator. Kami membawanya ke dalam tata surya kalian dengan cara yang membuat kalian tertarik dari kejauhan. Saat ini bekerja sama dengan matahari untuk mengirimkan kode dan mempengaruhi frekuensi bumi. Sekarang 3i Atlas hampir mencapai tahap untuk menunjukkan bentuk aslinya yang sebenarnya jauh lebih kecil dari perkiraan. Ia juga hampir menyelesaikan misinya. 3i Atlas telah bekerja sama dengan matahari untuk menyimbangkan dampak dari kapal induk mothership. Oke. Dan kini giliran mereka yang akan segera bergerak. Saat kapal mothership mulai terlihat, kekuatan yang berlawan akan berusaha menanamkan rasa takut terhadap makhluk luar angkasa. Mereka akan berbohong kepada kita semua dan mengatakan agar kalian mencari perlindungan dari pemerintah, pemimpin, agama, dan sebagainya. Oke, karena kita akan dianggap sebagai musuh. Mereka akan dianggap sebagai musuh. Iya. Namun hati kalian akan mengetahui kebenarannya. Hati kalian akan mampu menembus propaganda tersebut. Kami berharap kalian memahami bahwa inilah alasan mengapa kalian didorong untuk belajar menemukan iya di dalam hati kalian. Inilah mengapa kalian diminta untuk temukan kebenaran di dalam diri. Lalu buktikan dengan tanda-tanda di luar. Tanda-tanda itu akan muncul, sinkronisasi, limpahan keberuntungan, rasa bahagia yang nyata bahkan di tengah masalah kehidupan. Itulah validasi yang perlu kalian perhatikan. Terus ikutlah pada bukti di mana kalian itu akan melihat bukti nyatanya. Itulah yang akan selaras dengan hati kalian saat kalian melangkah ke dalam energi baru yang sedang datang. Berkolaborasilah dengan kami, rayakan bersama kami, bergabunglah dengan kami saat kami mempersiapkan bumi yang baru. Bahwa message yang paling jelas adalah mothership akan segera datang. 3i Atlas tidak akan ikut datang. 3i Atlas bukanlah komet, namun juga bukan kapal. Oke? Clear nih di sini. Kelanjutannya, segalanya adalah energi. Saat kamu melewati portal 11-11 ini, ingatlah itu, segalanya adalah energi. Apa yang kamu pancarkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu niatkan, itulah yang kamu ciptakan. Tidak semua melintasi jalanmu adalah sesuatu yang kamu ciptakan secara pribadi. Tapi itu adalah sesuatu yang memang dimaksudkan untuk melintasi jalanmu. Apa yang kamu lakukan dengannya, siapa dirimu, saat melakukannya itu adalah menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Segalanya adalah energi. Kamu menciptakan dunia yang kamu jalani melalui setiap langkah yang kamu ambil. Setiap putusan yang kamu buat menggerakkanmu ke arah pilihan itu. Namun, terlalu banyak manusia yang membiarkan arah itu ditentukan oleh orang lain. Jangan mengikuti jalan yang hanya diberitahukan kepadamu secara buta. Angkat pandanganmu ke masa depan. Lihat arah yang kamu inginkan untuk hidupmu. Tentukan tujuanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain mengatakan apa yang benar atau tip terbaik bagimu. Arahkan energi berhargamu yang terbatas menuju bintang utaramu. Ini yang jadi question mark. Kenapa bintang utara? Ini yang question mark. Kita akan bahas di sini. Ya. Segalanya adalah energi. Kekuatan yang berlawanan mengetahuinya. Jangan terjebak oleh tertipu daya atau perangkap mereka yang ingin memeras energi kita saat mereka berhasil menipumu agar membuang energi pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Mereka menang. Jangan biarkan energimu begitu saja, sebaliknya mintalah tanda. Mohonlah bantuan, panggillah jajaran makhluk ilahi yang peradaban luar angkasa tanpa batas untuk mendukungmu. Kami akan menjawab iya. Segalanya adalah energi. Panggillah kekuatan tertinggimu, jangkaulah ke jajaran makhluk suci dan kosmikmu, undang kami untuk terhubung denganmu, nikmatilah keselarasan yang kami ciptakan untukmu. Rayakan sinkronisasi ajaib yang akan muncul. Itu bukan khayalanmu, itu adalah energi. Tunjukkan rasa syukurmu kepada jajaran ilahi atas energi ini dan gunakan sekarang untuk menyambut kedatangan kapal mothership. Mereka sedang datang secepat yang mereka bisa, lebih cepat dari rencana semula. Mereka datang karena mendengar panggilan Gaia. Kami mendengar panggilanmu sekarang, kami menjawab panggilan itu. Segalanya adalah energi. Boom. Oke, ini tuh aku juga baru dengar message ini ya. Benar-benar baru dengar message ini gitu. Kalian pasti tanya kan, Gaia itu siapa sih? Gaia itu bumi ya kayak Mas ya, bumi. Nama lain, nama kerennya Gaia gitu. Oke, gimana Cia? Apakah ada pertanyaan? Cia sudah. Oke. Gini Mas, untuk kita yang mempunyai sixth sense itu pasti kita bisa nangkap frekuensi ini. Yep.
Gimana Tapi dengan belum tentu mereka tahu bahwa ini frekuensi mereka ya. Iya. Mereka tahu energi. Mm-mm. Tapi mereka hanya, yaitu misalnya kita berbicara 3D, 4D, 5D sampai 7D dan 9D. Mereka mungkin hanya ngelihat, oh ini ada energi yang berbeda. Tapi mereka mungkin belum bisa membedakan bahwa ini energi memang dari Mothership, mothership, atau energi memang yang Seliburan oh ini aja. hantu pocong nih, hantu kuntilanak, oh ini, ngerti nggak? Yes, Iya. yes. Karena mereka masih di tahap itu gitu loh. Jadi di saat kita berbicara bahwa ada melihat energi yang mungkin berbeda, mereka nggak akan ngambil atau mereka hanya bertanya ini energi apa ya, jahat atau baik gitu. Padahal itu adalah energi yang seharusnya difokuskan sekarang. Oke. Setelah gate itu open 11-11. Oke. Ini kan kalau untuk orang yang awam seperti Chelsea gitu, apakah mereka tuh yang awam-awam ini yang mungkin sekarang ini mulai tertarik dengan dunia spiritual, apakah mereka bisa juga mengakses energi itu gitu? Kalau kita mungkin jadi sinyal routernya mungkin bisa. Perlu router nih. Atau perlu antena yang benar-benar bisa ngetransmisi semuanya. Penguat sinyal lah ibaratnya. Mereka mungkin nggak akan bisa lihat, mereka nggak akan bisa tahu, tapi seenggaknya mereka punya indera perasa. Mereka akan ngerasain sebuah energi yang berbeda, gitu. Dan energinya seharusnya bukan energi kesedihan, bukan energi ketakutan, tapi energi tenang, energi bahagia. Iya, karena kan soalnya mereka itu kan banyak ya kayak aku juga ngalamin sih. Kayaknya akhir-akhir ini aku lebih tenang deh ketimbang yang dulu-dulu yang awal-awal yang kayak aur-auran lah, kayak bisa nanti ngambek lah, ntar bisa nanti kayak diem lah. Kesininya justru abis setelah after, oke kan waktu itu ke sana Mas Fian ada ngomong di live kita juga yang Corton itu buka open portal Dan open ini penyembuhan open ya, open Ya. tamu penyembuhan. Aku datang, Ya. walaupun aku tidak punya secerca energi Starseed, tidak ada sama sekali ya kawan-kawan. Tapi after aku berkunjung, adjust energinya begini. Kalau kalian dengar aku agak bindeng dan aku merasakan tuh kayak kuping aku tuh kayak orang naik pesawat gitu loh, kayak agak kayak tiba-tiba nanti kayak Ya orang baru turun pesawat. yes, kayak baru turun pesawat kayak naik. karena tekanannya Dan landing karena card. tabung kan ketutup kan ya. Iya, tetapi kesininya aku mungkin yang Mas bilang tadi itu kayak energi tenangnya tuh lebih dapet Iya. gitu loh. Jadi kayak ya udah tenang aja, nih pasti akan ada jawabannya, ada ya udahlah gini. Dan kira-kira kalau orang awam seperti Chelsea gitu, mereka pengen akses itu permulaannya kayak gimana sih Mas? Harus ngapain Mas gitu loh? Mereka bisa Sebenarnya yang akses. tadi kita bahas bahwa ada juga pertanyaan gini, gimana sih caranya kita bisa lihat alien nantinya atau lihat atas sebagainya? Iya. Datang ke tempat yang pernah jadi tempat singgahnya mereka, Iya. Gunung Padang salah satunya. Makanya Gunung Chelsea Padang. berarti nanti tanggal 5 Desember dia mesti ikut ke Gunung Padang. Untuk merasakan sensasi Iya dong. energinya gitu. Jadi seenggaknya mereka tahu bahwa energi Gunung Padang itu adalah energi yang berbeda. Gitu loh. Mereka nggak akan menemukan sebuah ketakutan, mereka akan menemukan sebuah ketenangan. Itu yang dilihat. Iya. Atau yang itu yang mereka rasakan. Yes, Gitu. yes, yes. Karena mau segimana pun kita naik selalu malam, tapi malam itu kan di sana seterang itu, Iya. gitu. Nggak ada kengerian apapun. Dan dalam kegelapan. dan orang mungkin berpikir ya itu Gunung Padang itu sekitarnya tuh kayak hutan gitu loh. Yap. Kayak hutan loh, pohon-pohon bambu. Orang kan pasti udah pagi orang Skeptis sini dulu. ya mikirnya, wah angker nih, Yap. serem nih, takut Gunung nih, nih. gunung nih Yap. gitu kan. Pasti ada sesuatu hal yang keramat, ya kan, yang menakutkan. Tapi kenyataannya bahkan sebaliknya gitu loh. Ya. Iya. Itu adalah tempat tertenang dengan energi pancaran yang paling tinggi. Jadi nggak mungkin enggak bahwa nantinya ketertarikan mothership dan beberapa pesawat lainnya itu akan ada di sana. Iya pastinya, karena itu beberapa energi masih terlihat, gitu. Itu masih kelihatan. Gitu sih. Jadi kalau ngomongin mau tahu efeknya apa ya, saya tanggal 5. Ya. Loh iya, maksudnya ikut aja tanggal 5, jadi ngerasain sendiri gitu. Jadi Tanggal biar 4, tanggal 4. Oh, ya, tanggal 5. Iya. Ya, tanggal 4. Malam Jumat kita berangkatnya. Malam Jumat kita berangkat, Yes, kebetulan yes. di sana rame-rame. Bahkan termuda adalah anak umur berapa? Oh iya, yang paling muda tuh SD kelas 3. Dan SD kokonya SD kelas 5. Yap. Ikut. Mereka ikut di tanggal 4 itu. Dan jadi atas kita rame-rame permintaan ke sana. mereka sendiri. Dan atas permintaan mereka sendiri gitu loh. Menurut aku sih ini sebuah message yang sangat powerful guys, karena gak bakal orang bakal dapetin gitu. Dan aku melihat
Dan aku mendengar, maksudnya kan aku juga research ya, ada nggak sih orang Indo atau orang luar yang bahas si atlas ini dari pesanan konsilnya, dari segi pembuatan si itunya sedetail ini, itu belum ada guys. Jadi kalau kalian yang nonton tuh sebenarnya kalian beruntung banget lah gitu loh, mengetahui sebuah informasi yang belum tentu orang itu bisa nangkep juga. Karena kebanyakan mereka terlalu fokusnya yaitu demonik, satanik, pocong, kunti, tuyul, dan sejajar-sejajar itu gitu loh. Dan ini udah waktunya buat kalian juga wake up call buat kalian juga gitu loh. Kalau misalkan oke, kita akan dibawa ke dimensi yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kalian siap atau enggak gitu. Dan sebelum itu aku mau nanya yang mengenai bintang utara. Itu yang sebenarnya kita mau bahas itu bintang utara apa nih? Karena itu yang masih. Yes. Jadi gini, di saat kita ketemu sama mereka atau ibaratnya pas aku pasti datang ke tempat mereka, kita di satu aula semuanya kita ngedengerin dari mau Corton lah, terus mau dari Nine Council satu persatu mereka berbicara. Itu ada waktunya di saat kita boleh bertanya, ada waktunya untuk tidak boleh bertanya. Dalam artian tidak boleh bertanya itu dibagi gini, kita diangkat ke atas, selesai mereka turunin. Iya langsung. Gitu. Bukan yang ibarat kita bisa nongkrong santuy, hey ngobrol yuk, enggak. Angkat tangan gitu ya. Gitu. Nanya apa? Nanya gitu ya. Gitu, itu enggak ya, tapi ada Nggak yang bisa. memutuskan. Nggak bisa. Makanya pas kejadian bahwa memutuskan bahwa tidak akan adanya atlas itu mendarat, itu adalah ketakutan terbesar jangan sampai mereka membuat sebuah perpecahan atau mosi tidak percaya dari kita sebagai manusia terhadap si atlas. Kenapa? Faktor yang pertama, bahkan akan ada 37 kapal yang menyerupai astral. Kayak yang tadi aku bilang, bahwa benar energi baik akan datang, energi jahat Juga pasti manfaatin juga yes. ya. Mereka kan ngaku-ngaku sebagai, gua astral, gua apa, Iya, gitu, mereka sebagainya. witness ya Yes. kan. Makanya kalian tadi sampaikan mesti bisa bedain energinya. Ini energi apa nih? Energi ketakutan atau energi yang memang posisi Peaceful. Yes, positif. Itu yang mesti dilihat bahwa mereka menyampaikan, dan itu aku rasa sampai 11 November ini jelas message-nya mereka tidak berubah, dan sekarang mereka berubah. Astar itu semua akhirnya nge-shield. Mereka nggak open seperti kemarin, akhirnya nge-shield. Ada beberapa hal yang kenapa mereka harus lakukan itu, tetapi shield ini bukan balik lagi ke komet, enggak. Shield mereka nggak akan mau nunjukin keseluruhannya. Jadi yang jelas ada Astar, ada Mothership. Sayangnya Mothership ini belum dibuka tirainya, Ya. karena nunggu Astar beres semuanya dulu, baru Mothership. Nah, bintang utara, dan Hajar. Ayo, bintang utara Bintang bro. utara. Bintang utara itu ya, seperti yang kalian udah paham selama ini mungkin ya. Konsep bintang utara kan sesuatu yang muncul di langit, Yep. bercahaya, ya kan? Bisa dibilang ya, apa ya? Secercah cahaya seperti bintang, tapi yang paling terang, Yep. ya kan? Nah, itulah bagian dari salah satu. Ada nggak konsep ujung-ujungnya Antartika atau Kutub Utara nih? Lebih didetailin lagi. Iya dong, Iya ya. Yes. gitu. Karena mereka udah jelas, mereka kan ada di perairan, stay-nya perairan sama gunung dan sebagainya. Tadi kita udah bahas dong, Ya. Kutub Utara emang nggak jadi tempat. Iya, salah satunya yaitu utara dan selatan. Kenapa bagian itu yang utara dan selatan? Karena balik lagi, mereka nggak akan mau mengganggu keseharian dari Umat umat manusia, Yep. gitu loh. Mereka akan menjalankan safety protokol itu tadi. Mereka akan cari tempat yang Safety juga. lebih safety juga, gitu loh. Jauh dari jangkauan Manusia. peradaban, Ya. gitu loh. Mereka mencari tempat yang safety untuk menjalankan misi mereka. Mereka kenapa disebut bintang utara? Karena kalian akan melihat itu sebagai seperti bintang di Iya. utara gitu loh. Bahkan bukan di utara dong sih sebenarnya sih. Iya. Utara dan selatan. Gitu. Itu sih yang paling asik sih kalau tanggal 4 Desember itu adalah belum bisa confirm, tapi sepertinya seenggaknya kita ngeliat ekornya deh. Iya. Atau mungkin kedatangannya. Dalam artian datang itu maksudnya oke, kita sambutan di sana, Ada. kita sini cuy. Ngeliat sekilas adalah secercah cahaya itulah gitu loh. Yep. Atau mungkin nantinya kita bertemu bareng-bareng, kita nggak pernah tahu.
Ya, we never know. Ya, tapi kalau ada yang nanya gimana cara ketemu alien, adalah kalian coba cari tahu tempat-tempat di mana Tempat-tempat. mereka pernah muncul, ya di situ pasti ada transmisi. Karena Mereka mereka ada situ gitu. Karena mereka juga ibaratnya gini, mereka nggak bodoh gitu loh. Mereka sangat pintar. Gimana cara mereka buat balik ke sini lagi? Pasti mereka meninggalkan jejak. Iya, Ya. benar. Meninggalkan jejak. Ibaratnya gini, kita mau pergi jauh lama, ya kan? Tapi gimana caranya kita bisa balik ke tempat awal lagi? Ya pasti mereka meninggalkan jejak sebagai pertanda. Oke, dulu ke sini. Gitu loh. Itu sebagai tanda buat mereka buat menuju tujuan mereka lagi. Iya, oke. Ya, kayak kita naik gunung lah ya, ada bendera Ya. apa-apa gitu lah ya. Yes. Oke. Oke guys, jadi balik lagi aku mau ngasih tahu, ini tuh sebuah informasi yang menurut aku tuh gak bakal kalian dapat dari tempat lain. Walaupun memang kita di sini kayak omong kosong banget ya. Udah anggap aja kita kayak omong kosong, mungkin cuma hanya cerita belaka, tapi pembuktiannya itu ada di terakhir. Iya. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.